Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 menceritakan awal perjalanan Yunus sebagai seorang nabi. Zaman sekolah minggu dulu saya paling senang mendengarkan cerita Nabi Yunus ini. Sampai di SD juga. Dulu ada guru saya Ibu Paulina itu menjelaskannya begitu gamblang. Bagaimana Yunus masuk di dalam perut ikan. Dan sampai usia mahasiswa saya masih percaya kalau orang itu bisa selamat dalam perut ikan. Tetapi setelah mahasiswa ke atas, setelah saya ikut evangelisasi, tidak mungkin tanpa mujizat Tuhan orang bisa selamat dimakan ikan. Karena namanya kita masuk ke dalam mulut saja sudah kena gigi. Belum masuk ke dalam lambungnya, ya kan? Jadi sebenarnya ya, tafsiran itu mau mengatakan bahwa Yunus itu sudah mati, dicampakkan ke laut dia sudah mati. Ya kan? Dicampakkan ke laut, ya. Apalagi masuk ke dalam ya mulut ikan. Nah, mungkin memang bagi anak-anak sekolah minggu ya memang ya itu sangat menyenangkan cerita itu. Sehingga itu bisa dibawa sampai ketua bahwa orang kalau masuk ke dalam mulut ikan itu bisa selamat. Saya pikir itu hanya mujizat Tuhan saja yang bisa menyelamatkannya, ya. Apalagi kalau misalnya ditelan buaya hidup-hidup, kan ada TikTok gitu. Tiba-tiba dia ditelan, masa buaya bisa nelan? Ya, setahu saya buaya nyambar langsung dibawa, diputar, ya, diguling-gulingkan. Setelah tidak bernyawa orang itu nanti belum dimakannya dulu, disimpannya dulu di suatu tempat. Makanya biasanya buaya itu kalau menerkam itu ya orang itu lemas, kalau udah lemas tidak berdaya dia bawa. Nah, dengan buaya Kalimantan begitu juga, dia tipenya beda dengan buaya Afrika. Buaya Kalimantan rekam, udah itu orang lemas disimpannya dulu. Makanya seakan-akan bisa dikembalikan katanya. Padahal sebenarnya buaya itu dia mau makan di suatu tempat yang tenang. Nah itu ya memang di tempat kita banyak mitos. Balik ke cerita ini, Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 menceritakan awal perjalanan Yunus sebagai seorang nabi. Ia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi penduduk kota tersebut. Akan tetapi ia menolak perutusan itu dengan menjauh dari Tuhan dan dari tempat kemana seharusnya ia diutus. Tadi kita sudah baca bab 1 ayat 1 sampai 3. Dalam rangka menjauh itu Yunus pergi dengan naik kapal. Bab 1 ayat 4 sampai 14. Ia dibuang ke laut bab 1 ayat 15 sampai 16 dan ia ditelan seekor ikan besar dan berada di dalam perutnya bab 1 ayat 17 sampai bab 2 ayat 10. Sebenarnya masih panjang ceritanya itu. Cuman dalam bahan ini dipotong sampai bab 1 ayat 17 itu. Untuk memahami cerita dalam Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17, baiklah kita memahami nama kota-kota yang disebut dalam perikop ini, yaitu yang pertama Yerusalem, Niniwe dan Tarsis. Nah, Yerusalem. Mungkin memang tidak disampaikan Yerusalem dalam bacaan ini secara gamblang, tetapi Yunus diutus oleh Tuhan ke tanah asing. Meski tidak disebut dalam Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17, dapat dipastikan bahwa ketika diutus untuk pertama kalinya, Yunus berada di Yerusalem. Yerusalem merupakan kota tanah air dari orang-orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Bab 1 ayat 9. Dari Yerusalem Yunus turun ke Yapo, sekarang Tel Aviv ya, di pantai Laut Tengah. Sejak sekitar tahun 480 sebelum Masehi terdapat kapal laut yang berangkat dari pelabuhan Yapo ke arah Spanyol. Ini luar biasa ya. Kita nenek moyang kita masih berada di mana ya? 480 sebelum Masehi kan. Niniwe sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di zaman kerajaan Asyur, Niniwe merupakan kota terbesar di dunia. Luasnya diperkirakan 500 hektar. Ya. 3 hari perjalanan. Yunus bab 3 ayat 2. Bila dikelilingi. Jadi kota ini kalau dikelilingi ini 3 hari. Ya. 500 hektar. Kalau dikelilingi. Sedangkan kota Yerusalem saat itu hanya sekitar 20 hektar. Kecil. Ya. Kota Niniwe berjarak sekitar 1120 km dari Yerusalem ke arah timur utara. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau kita dari Pontianak ke Putus Ibau 450 kilo, ini jaraknya sekitar 2,34 lah ya. Kalau kita pergi ke Putus Ibau balik lagi, habis itu kita batasnya sampai ke Semitau lah ya. Jadi seperti itu. 1100 ya
Bayangkan, zaman itu tidak ada bis. Ya kan? Di situ kita mulai paham mengapa Yunus itu memberontak terhadap Allah. Mana ada bis waktu itu? Disuruh jalan kaki, minimal pakai unta. Ya kan? Kalau pakai keledai lama lagi kan? Nah, di sini kita baru paham, ya mungkin kalau cerita kitab suci kita pikir, wah Yunus ini memberontak nih alasannya tidak jelas. Tapi sebenarnya di situ kita tahu bahwa jauh. Ya 1120 km, kalau jalan kaki mau berapa? Mungkin sebulan baru sampai. Itu pun belum tentu. Ya. Karena dia harus melewati banyak, ya. Untuk pergi ke sana dari arah Yerusalem, orang mesti melewati bukit-bukit dan padang pasir. Bayangkan, bukit-bukit dan padang pasir. Ya. Berapa banyak perbekalan yang harus dibawa oleh Yunus di situ. Ya kan? Tapi kalau rencana Tuhan ya pastilah akan, ya, Tuhan bantu sebenarnya. Cuman Yunus sudah berpikir seperti manusia, sama seperti kita. Ya, dulu waktu saya kerja di bank itu, melamar di bank tuh ada satu hal, mengapa saya tidak lulus di bank. Saya pikir nanti kalau ditempatkan di Putu Sibau ini bahaya nih, jauh nih. Kita udah pikir dulu gitu, Pak. Atau misalnya kita berpikir kalau kita tes ini ditempatkan di mana gitu, Papua atau Timur-Timur gitu ya. Jadi kita udah mikir dulu gitu, pasti udah menolak dulu gitu. Ya, apalagi kalau kita sudah punya misalnya calon istri misalnya. Wah, jauh nih, lama nih kan. Karena kita tuh berpikirnya itu berpikir dulu tapi belum pergi begitu. Nah, begitu juga Nabi Yunus. Bayangkan Tuhan mengutus Yunus dari sebuah kota kecil Yerusalem untuk pergi ke kota yang besar itu. Sebuah ibu kota dari sebuah kerajaan yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menyatukan semua kerajaan beradab dari Mesir hingga Arabia, Teluk Persia dan Armenia. Jadi kota Niniwe ini menyatukan, ya, suatu kerajaan beradab dari Mesir hingga Arabia, Teluk Persia dan Armenia. Maka jaraknya cukup jauh dari Yerusalem, itu 1100, ya, 20 km, ya. Kalau ke Putu Sibau pakai pesawat, ini mungkin pergi ke Jawa ini, ya, bisa 1 jam. Tetapi ini tidak bisa 1 jam, dulu tidak ada pesawat, ya kan? Bagaimana ke sana? Dia sudah mikir dulu. Sampai di tengah-tengah belum kena mangsa perampok, ya kan? Singa, serigala, oh macam-macam lah. Belum kekeringan nanti, tidak ada air minum ya. Jadi alasan Nabi Yunus ini jelas, ya. Dia menolak, udah di situ bangsanya jahat lagi kan. Sampai di sana jangan-jangan dibunuh ya. Jadi pandangan-pandangan yang jelek-jelek itu muncul di pemikiran Yunus. Lalu Tarsis, kemungkinan kota Tarsis terletak di ujung selatan barat dari Yerusalem, di pesisir Spanyol sekarang. Jadi jauh ya, dari Yerusalem ke Spanyol. Jaraknya dari Yerusalem sekitar 5.300 km, bayangkan. Jadi 17 hari ya. Kalau misalnya ini bolak-balik ke Putu Sibau ini 17 hari lah, 5.300 km ya kan, bolak-balik kan ya. Jadi bayangkan dulu, ini pasti pakai kapal laut, tidak mungkin pakai apa, bisa sebulan 2 bulan tergantung angin. 5.300 km. Jadi Tarsis adalah tempat paling jauh yang berseberangan dengan Niniwe. Jadi mengapa Yunus lari ke sana, ya kan? Supaya dia aman. Menurut dia, dia pikir Tuhan itu tidak ada di sana begitu. Ya kan, di sana kan tempat orang yang, ya, non Yahudi atau kafir. Jadi di sana tuh tidak ada Tuhan. Jadi enaklah dia sembunyi katanya. Itu menurut pandangan manusia. Kayak kita, Pak, kalau tidak ke gereja tuh ada aja alasannya. Mau aja sembunyi, ngapa tidak ke gereja? Aduh, tidak ada yang jaga rumah, ya kan? Nah, ngapa tidak ibadat, ya kan? Aduh, siapa yang jaga bapaknya, mamanya, anaknya? Jadi alasan itu ada aja. Untuk bersembunyi dari Tuhan tuh pasti ada alasan. Gitu juga Yunus ini seperti manusia. Kalau jauh-jauh ke sana tuh tidak mungkin lah Tuhan nyusul ke sana. Jadi dipikirnya tuh ya, dipikirnya Tuhan itu ya tidak ada di sana. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita tahu Tarsis adalah tempat paling jauh yang berseberangan dengan Niniwe, tempat Yunus diutus untuk pergi. Nama Tarsis bisa berarti peleburan logam. Itu artinya di kota itu para pedagang menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam. Kita bisa baca di Yeskiel bab 27 ayat 12. Menurut Yesaya bab 66 ayat 19.
Tarsis adalah kota di mana penduduknya belum pernah mendengar tentang Allah Israel, Allahnya Yunus. Jadi kalau dia di ujung Spanyol, kota Tarsis ini tidak tahu tentang Allah Israel. Berarti dulu tuh zaman itu Spanyol atau Tarsis ini, ya, kota Tarsis ini tidak mengenal Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Allah Israel itu. Jadi dia tidak tahu. Makanya Yunus pergi ke sana karena ada kapal, ya, dari Yapo ke situ. Nah, cerita dalam Yunus bab 13, cerita dalam Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 terjadi dalam dua adegan. Adegan pertama, ya, bab 1 ayat 1 sampai 3, mengetengahkan Tuhan dan Yunus. Sedangkan tempat terjadinya cerita adalah di jalan menuju Yapo. Ya. Nah, di situ Yunus bergulat. Mau pergi enggak kan? Adalah pergi ke Yapo ya lah. Ya kan? Seharusnya dia pergi ke Niniwe. Adegan kedua, bab 1 ayat 14 sampai 16 menampilkan tokoh-tokoh Tuhan, Yunus, awak kapal, dan nahkoda. Cerita terjadi di dalam kapal di atas laut. Jadi cerita kapal di atas laut ini menggambarkan bagaimana situasi yang genting. Nah, marilah kita masuk ke dalam pendalaman bacaan. Diutus dan melarikan diri, ayat 1 sampai 3. Nah, ini refleksi dari diri kita. Terkadang kita dibaptis tuh kita udah diutus, tapi kita melarikan diri dari kehendak Allah. Nah, pengalaman itu terjadi dengan Yunus. Pernyataan dalam Yunus, ya, di situ jelas. Bab 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, menegaskan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Jadi jelas Yunus adalah seorang nabi. Karena apa? Tuhan datang kepada Yunus. Gambaran Yunus sebagai nabi dapat ditelusuri dari arti namanya dan nama orang tuanya, bin Amitai. Nah, jadi Yunus bin Amitai, bukan Yunus yang lain ya. Lihat 2 Raja-Raja, ya, bab 14 ayat 25. Kata Ibrani, Yona berarti burung merpati. Jadi Yunus atau Yona itu artinya burung merpati. Jadi kalau nama anaknya Yona itu burung merpati artinya. Ya, itu dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam kitab suci burung merpati mempunyai karakter mencari tempat yang aman di atas gunung. Jadi burung merpati itu suka cari tempat aman. Kita bisa baca di Yeskiel bab 7 ayat 16, Mazmur bab 55 ayat 6 sampai 8, dan mengadu. Jadi burung merpati itu sudah dia cari aman di atas gunung, suka mengadu. Kita bisa baca dalam Nahum bab 2 ayat 8, kemudian Yesaya bab 38 ayat 14, dan Yesaya bab 59 ayat 11. Di lain pihak, Yunus adalah bin Amitai, yang artinya putra kebenaranku. Jadi Yunus bin Amitai itu adalah artinya putra kebenaranku. Tuhan memberi perintah kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, berserulah. Yunus bab 1 ayat 2. Inilah misi yang mesti Yunus lakukan. Ya. Yunus tidak hanya diminta untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan seperti para nabi lainnya, namun ia mesti melakukan perutusan itu di Niniwe, kota musuh dari bangsanya sendiri. Di sana ia diperintah untuk mewartakan pertobatan, berserulah karena kejahatannya sampai kepadaku. Terjadi ironi antara perintah Tuhan, bangunlah, pergilah, dan jawaban Yunus, bersiap untuk melarikan diri, Yunus bab 1 ayat 3. Bukannya ke Niniwe, Yunus malah pergi ke arah yang berseberangan, yaitu ke Tarsis. Dengan melarikan diri ke Tarsis, Yunus menjauhkan diri, mungkin secara rohani dan fisik, dari Tuhan dan dari Niniwe. Jadi, amanlah menurut pendapatnya. Alasan Yunus melarikan diri tidak diceritakan secara jelas. Ketika Tuhan menyebut kejahatan manusia dan manusia tidak mau bertobat, maka salah satu yang ada dalam benak orang beriman saat itu adalah bahwa Tuhan akan membalas kejahatan dengan hukuman sehingga terjadi keadilan. Dapat terjadi bahwa Yunus lari ke arah yang berseberangan dengan arah perutusannya karena ia tidak ingin menjadi alat dari kemurkaan Allah yang akan menghukum kota pendosa. Seakan ia tidak mau terlibat dalam rencana Tuhan untuk mengadili kota yang menguasai dunia pada waktu itu. Nah, jadi sama seperti cerita Sodom dan Gomora ini. Ya, Sodom dan Gomora itu kan sudah Abraham dan Tuhan itu sudah dialog. Sudah minta Abraham, kalau 50 bagaimana Tuhan? Tidak dihancurkan. Kalau 40 tidak, 30 tidak, 20 tidak, 10 tidak. Nyerah Abraham. Ya kan? Memang hanya 4 orang aja yang baik di situ. Lot, ya kan, istrinya dan 2 anaknya. Ya, istri Lot lebih aneh lagi, sudah diselamatkan tapi tak percaya, jangan lihat ke belakang, jadi tiang garam dia. Tinggallah yang keluar dari Sodom dan Gomora itu 3 orang, Lot dan 2 anaknya. Karena 2 malaikat Tuhan itu sudah katakan,
jangan melihat ke belakang. Nah, ini terjadi juga dengan Nabi Yunus, ya kan? Dia tidak mau menjadi alat Tuhan, sama seperti yang terjadi dengan Lot dan dua anaknya itu. Mengapa? Karena nanti Yunus dianggap sebagai orang yang terkutuk, membawa sial bagi bangsa Niniwe. Jadi gejolak itulah yang terjadi. Sama seperti kita mungkin berada di tengah-tengah orang beragama lain, ya kan? Jadi kalau kita berada di tengah-tengah orang lain itu kan, ini makannya jak beda kan begitu. Ya kan? Jadi sulit. Nah, mungkin terjadi dengan Yunus di situ. Nah, jadi jelas dapat terjadi bahwa Yunus lari ke arah yang berseberangan dengan arah perutusannya karena ia tidak ingin menjadi alat dari kemurkaan Allah yang akan menghukum kota pendosa. Seakan ia tidak mau terlibat dalam rencana Tuhan untuk mengadili kota yang menguasai dunia pada waktu itu. Dalam kitab nabi-nabi lain, kerajaan Asyur dengan Niniwe sebagai ibu kotanya dikenal sebagai bangsa yang menindas Israel. Kita bisa baca di Yesaya bab 9 ayat 3 dan Yesaya bab 14 ayat 25. Dan yang penuh dengan kejahatan dan dursila. Kita bisa baca di Nahum bab 1 ayat 11, bab 2 ayat 1 dan bab 3 ayat 19. Serta pertengkaran dan perampasan. Nahum bab 3 ayat 1. Nah, jadi kota Niniwe ini ya kota yang dursila lah. Di ayat 3 terdapat kata dalam bahasa Ibrani YRD, turun, yang menggambarkan bagaimana Yunus melarikan diri. Yunus pergi atau turun ke Yapo, naik atau turun ke kapal. Kata ini temukan lagi dalam bab 1 ayat 5. Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah lalu tidur dengan nyenyak. Semestinya nabi yang benar itu selalu siap melayani Tuhan. Lihat 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1. Ya, ini aneh. Masa nabi itu tidur nyenyaknya? Ini sebenarnya menyinggung sebenarnya ini. Menyinggung kita sebagai pengurus lingkungan, pengurus DPP, bahkan sebagai imam juga kan. Ya kan? Umat butuh tiba-tiba tidur gitu. Ya kan? Memang terkadang ini juga ayat ini ingin menggerakkan kita bahwa pertobatan kita itu harus total. Akan tetapi Yunus melarikan diri dengan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dalam mencari kenyamanan, bila burung merpati cenderung mencari tempat di ketinggian, sebaliknya Yunus mencari tempat yang paling bawah, dalam ruang kapal yang paling bawah, bab 1 ayat 5, bahkan di dalam perut ikan di dalam laut, bab 1 ayat 17. Jadi Yunus nih, sering kita ingin menjadi orang yang, ya udahlah, tidak dicari begitu. Menyepi, menyendiri, tapi tidak bisa. Tuhan tahu di mana kita berada. Kemudian badai dan mencari kenyamanan. Nah, di ayat 4-6. Setelah Yunus naik kapal, Tuhan menurunkan badai angin ribut. Jelas bahwa Tuhan sendiri ada di balik datangnya angin ribut, akan tetapi mengapa Tuhan menurunkan angin badai? Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan dalam ayat 4-6. Kedua ayat ini menggambarkan bahwa ketika badai besar mengguncang kapal, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, tepatnya antara Yunus dan para awak kapal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perbedaan yang mencolok antara tindakan para awak kapal dan Yunus disebut dalam ayat 5, sementara awak kapal takut berseru kepada Allah dengan doa dan berusaha menyelamatkan kapal dengan membuang isi muatan. Sebaliknya Yunus mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur dalam ruang kapal yang paling bawah. Ungkapan ruang yang paling bawah dalam konteks yang berbeda menggambarkan bagian yang paling ekstrim atau mendalam dari sebuah wilayah. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim bab 19 ayat 1 dan ayat 18, 2 Raja-Raja bab 19 ayat 23, Yesaya 37 ayat 24, kemudian 1 Samuel 24 ayat 4, rumah kita bisa baca dalam Amos bab 6 ayat 10, liang kubur Yesaya 14 ayat 15, Yeskiel 32 ayat 23, atau bumi Yeremia 6 ayat 22, Yeremia 25 ayat 32, Yeremia 31 ayat 8, dan Yeremia 50 ayat 41. Dalam Yesaya 14 ayat 15, tempat paling dalam di liang kubur sejajar dengan dunia orang mati. Ibrani itu artinya Seol. Dunia orang mati di satu sisi dapat menjadi metafora akan keadaan yang begitu dekat dengan kematian. Yunus bab 2 ayat 2. Di lain sisi menjadi gambaran akan sebuah tempat di mana seseorang tidak dapat melarikan diri lagi. Kita bisa baca dalam Mazmur 89 ayat 48 dan Amos bab 9 ayat 2. Jadi Yunus ini sudah pasrah dia. Dia mau bunuh diri ini sebenarnya. Ya, ini kerja gila. Tuhan ngutus dia ke bangsa Niniwe. Udahlah bangsa ini besar, punya senjata, udah itu jauh lagi ke sana. Ya kan?
Sampai sana mati kali. Ya udahlah, lebih baik mati dengan enak tidur. Dia langsung ke dalam kapal. Dia tahu kapal itu akan tenggelam supaya tidak dicari Tuhan lagi, ya kan? Dia ibaratnya itu ingin meninggalkan Tuhan di tempat yang paling dalam dan tidak dicari Tuhan. Tetapi dimanapun, di lubang semut pun Tuhan cari dia. Melihat Yunus terlelap tidur, nahkoda kapal membangunkannya. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Yunus bab 1 ayat 6. Kata perintah bangunlah mengingatkan pada perintah Tuhan di awal perutusan sang nabi. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dengan mengatakan Allahmu, nampaknya sang nahkoda tak mengenal Allahnya Yunus, jadi bukan orang Ibrani. Jadi nahkoda ini bukan orang Ibrani, ya. Akan tetapi dalam keadaan yang genting, di mana kapal hampir karam, ialah yang terlebih dahulu mengambil inisiatif, tidak hanya untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya, namun terutama memanggil yang ilahi. Jadi waktu kebakaran di Sanggoliro itu mamak saya marah, ada orang tuh, dia orang Katolik, lalu ngolok-ngolok pula ada orang yang beriman lain berdoa, lalu mamak saya marah dengan dia, dasar kau ini tidak beriman. Dia berdoa itu biar selamat. Kau ini udahlah Katolik, enggak lagi kau berdoa. Nah itu kebakaran besar. Jadi ya kan. Jadi mamak saya negur dia. Dasar kau ini memang enggak beriman katanya. Ya orang berdoa masing-masing agama lah untuk selamat. Nah ini juga yang terjadi dengan Yunus nih. Nahkoda ini beriman lain, tapi Yunus kita lihat dia seperti sudah tak punya harapan. Ya. Jadi sementara sang nabi malah seperti orang yang tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Tidak peduli dengan situasi yang menerpa, apalagi berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan. Ngapalah doa. Makan daun ubi pun doa. Kata orang kampung mamak saya. Ketawa orang sekampung. Sekali dia makan daging babi, enggak dia doa. Dasar dia memang enggak. Pak doalah katanya. Kan anaknya ikut sekolah minggu. Pak doalah. Apa pak, makan daun bandung pun doa. Daun bandung tuh daun ubi itu. Lalulah dia di pesta makan daging babi. Enggak dia berdoa. Ya karena memang dia enggak mau berdoa. Jadi persoalannya ya di sini. Ya, apalagi berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan. Nampaknya sang nahkoda lebih beriman ketimbang Yunus. Bayangkan nabi itu bisa lebih beriman. Jadi mohon maaf nih, ya, ada kesaksian. Ini oknum, ya mantan seorang imam itu malah pergi ke dukun. Ya kan lebih percaya dukun daripada sesuatu ini terjadi. Mengapa? Bisa terpuruk jauh. Maka jangan heran, kok aneh ya dia dulu ya mantan. Ya kan dia dulu guru agama tuh tapi kok lebih terpuruk daripada misalnya orang yang tidak belajar agama begitu. Nah itu bisa terjadi ya. Jadi ini situasi yang akan dihadapi oleh kita. Ini sebenarnya kritikan pedas oleh gereja kepada kita semua nih. Ya kan? Nah, kemudian nabi yang takut akan Tuhan. Ayat 7 sampai 14. Kita tidak tahu apakah Yunus berseru kepada Tuhan sebagaimana yang diminta oleh nahkoda kapal. Kelihatannya ia tidak melakukan apa-apa. Keadaan ini mendorong para awak kapal untuk mengusulkan, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Yunus bab 1 ayat 7a. Sementara Yunus diam terlelap. Para awak kapal ingin mengetahui penyebab angin badai. Mereka sudah membuang semua barang dan kapal sudah kosong, akan tetapi mereka tidak tahu penyebab badai. Dalam perjanjian lama, istilah membuang undi digunakan dalam konteks yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda pula, tetapi selalu berhubungan dengan Allah. Nah, pada umumnya membuang undi mengandung arti meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi atau yang sedang terjadi. Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dan membuang undi. Bilangan bab 36 ayat 2. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 33. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Amsal bab 14 ayat 18. Di suatu daerah, di daerah Dayak itu, rupanya untuk menyelesaikan batas tanah itu mereka harus menyelam sekuat-kuatnya. Siapa yang paling kuat nyelam itu daripada mereka berbunuh, bagus nyelam. Atau sabung ayam. Ini jangan katakan adat sabung ayam orang Dayak itu main judi. Enggak, awalnya bukan untuk main judi. Itu untuk menyelesaikan batas tanah. Jadi daripada dia berbunuh, ya kan, berkelahi terus, batas tanah, dia sabung ayam. Nah begitu. Nah sabung ayam menjadi judi itu karena melihat itu enak. Sama juga dengan meminum tuak.
Minum tuak itu hanya pada gawai, tidak pernah dikeluarkan pada saat-saat hari biasa. Tapi anehnya sekarang dikeluarkan pada hari biasa karena sudah faktor ekonomi. Ya. Jadi meminum minuman tuak, minum arak. Arak juga diminum pada saat kegiatan adat. Tidak ada minum ya atau untuk pengobatan. Nah, kalau udah mabuk-mabuk itu sebenarnya itu adalah penyimpangan dari perilaku kegiatan adat ya dan sebagainya. Menurut kebiasaan hanya orang-orang Israel yang membuang undi, bukan orang asing. Para awak kapal yang adalah orang-orang asing memberikan pelajaran bagi Yunus bagaimana meminta nasihat kepada yang ilahi. Ini bisa terjadi orang yang beragama lain yang mengajarkan ajaran Katolik ke kita. Harusnya kau tanda salib. Masa kau tak berdoa? Kau kan Katolik. Ya kan? Oh iya. Kau kan harus ke gereja nyambut tubuh Tuhan kan? Nah, mungkin itu sering terjadi. Ada orang yang beragama lain malah mengingatkan kita. Sementara Yunus sedang menikmati kediaman di persembunyiannya, para awak kapal sibuk membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Dari sudut pandang para awak kapal, undi menunjukkan bahwa Yunuslah yang bersalah dan berdosa. Karena itu mereka langsung bertanya untuk mengetahui segala sesuatu. Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Yunus bab 1 ayat 8. Jadi awak kapal tidak langsung menuduh, tidak berani, tapi bertanya kepada Yunus. Dalam situasi seperti itu, Yunus tidak bisa lagi melarikan diri. Untuk pertama kalinya ia membuka mulutnya dan mengaku, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ayat 9. Nah itu. Ya. Jadi ada 3 hal yang mesti diperhatikan dalam pengakuan Yunus tersebut. Pertama, ia tidak menyebut diri sebagai seorang Israel, tetapi seorang Ibrani. Sebuah definisi sosiologis yang biasanya digunakan oleh orang-orang asing bila berhadapan dengan orang-orang Israel. Lihat Kejadian bab 39 ayat 14. Kemudian ayat 17, Kejadian 41 ayat 12, 1 Samuel bab 4 ayat 6, kemudian ayat 9, bab 13 ayat 19, bab 14 ayat 11, bab 29 ayat 3. Dengan kata lain, dengan memperkenalkan diri sebagai seorang Ibrani, Yunus menegaskan bahwa para awak kapal adalah orang asing baginya. Jadi ini menentukan statusnya. Ya kan, bersunat dan tidak bersunat, kafir dan non kafir, Ibrani atau non Ibrani. Jadi Yunus mau menegaskan dia orang Yahudi, orang Ibrani yang memang murni tulen, ya, bukan kaleng-kalengan. Nah, jadi seperti itu. Kedua, pernyataan aku takut akan Tuhan memiliki arti yang meliputi aspek psikologis maupun religius. Takut dalam arti taat, seperti hambamu itu takut akan Tuhan. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1. Lebih merupakan pengetahuan akan tanggung jawab seorang atas keadaannya yang sulit karena ia berada di bawah hukuman Tuhan. Dalam pemahaman ini, bagi Yunus, angin badai jelas merupakan tindakan Tuhan yang diarahkan kepadanya. Ketiga, dalam arti apa awak kapal memahami perkataan Yunus, aku takut akan Tuhan? Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus mengakui Allahnya sebagai pencipta, penguasa dari segala ciptaannya. Allah menciptakan 3 komponen dalam alam semesta, sebagaimana tertulis dalam Keluaran bab 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Inti dari pertanyaan awak kapal dijawab oleh Yunus dengan menekankan kekuasaan Allah sebagai pencipta alam. Dari takutnya, Yunus bergeser ke takutnya para awak kapal. Mereka menjadi sangat takut. Yunus bab 1 ayat 10a. Takutnya mereka berhubungan dengan pernyataan tentang Tuhan yang baru saja dikatakan oleh Yunus. Dari apa yang dikatakan Yunus tersebut, mereka tahu bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 10c. Inilah penyebab badai. Dalam hal ini, ketakutan Yunus adalah takut akan Tuhan, bukan takut karena badai. Jadi ia sedang pergi menjauh dari Allahnya. Allahnya Yunus adalah penguasa laut dan Yunus sedang bertengkar dengannya. Karena itu ketika para awak kapal menanyakan apa yang harus mereka buat sehubungan dengan Yunus supaya laut tidak mengamuk lagi, sang nabi meminta mereka supaya membuangnya ke laut. Ayat 11-12. Nah, itu permintaan Yunus sendiri untuk dibuang ke laut. Karena bawa sial, bawa suwe gitu. Ini jarang orang mengakui kalau bawa sial begitu. Maka bagi orang Kristen, kalau tak ke gereja itu bawa suwe sebenarnya. Ya. Ini mau menjelaskan itu. Kalau tidak nyambut komuni kudus itu, ya dia menjadi kesialan bagi dirinya dan keluarganya. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah bisa lepas dari Tuhan? Tidak bisa. Karena kita dimateraikan. Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya ya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Jadi jelas ya, domba yang satu dicari oleh Tuhan. Jadi tidak bisa menyesatkan pengikut Yesus itu.
Orang yang menyesatkan itu akan diberikan balasan. Sedangkan kita ya tetap akan dicarinya agar dapat kembali kepadanya. Permintaan Yunus ini menandakan perubahan dalam kesadarannya. Sekarang ia siap menerima pengadilan Tuhan karena ketidaktaatannya dan ingin membayarnya dengan hidupnya. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kesiapannya untuk menjadi korban ini karena ingin menyelamatkan hidup para awak kapal atau karena ingin mati? Besar kemungkinan bahwa bagi Yunus bisa dikatakan demikian, lebih baik mati daripada masuk dalam rencana Allah untuk mempertobatkan Niniwe. Nah, jadi sebenarnya Yunus ini udah pasrah dah dia. Ya, dalam mati jalan katanya kan. Kan ada tuh. Kalau udah ngomong dengan anak, saya dengar orang tua, udahlah mati jak mama nih. Ya kan udah 9 bulan, 10 hari, udahlah kau nindak sekolah. Ya nyumpah dirinya sendiri. Ya. Atau udahlah gantung diri jak kalau nengok ulah kau begini. Udah akhirnya nakut-nakutkan anaknya. Nah, ini Yunus juga udah kayak gini nih. Ya kan? Lebih bagus dah mati jalah, pasrah jalah katanya. Jadi dia mengutuki dirinya. Ya kan? Karena apa? Karena dia tahu dia dah bersalah. Sebelum para awak kapal membuang Yunus ke laut, mereka masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Ayat 13. Jadi orang ini masih baik dengan Yunus. Kalau dia bunuh Yunus, nanti lebih suwe katanya. Jadi orang ini takut gak bunuh Yunus. Mengapa? Karena darah Yunus itu akan dibalaskan. Dia tahu kalau darah orang Ibrani itu, ya, kalau satu orang Ibrani mati 100 kali lipat balasnya. Ya kan? Bayangkan. Mereka telah lebih memikirkan keselamatan bersama ketimbang segera menyingkirkan orang yang dianggap sebagai penyebab badai. Kegagalan mereka untuk sampai ke darat mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan, Allahnya Yunus. Ayat 14. Di sini temukan lagi hal yang kontras. Sementara Nabi menolak untuk berdialog dengan Allahnya, para awak kapal yang tidak mengenal Tuhan memohon kepadanya, bahkan mereka menyerukan nama Tuhan. Ini kalau orang dalam keadaan genting, ya mohon maaf misalnya kalau orang lagi dalam pengobatan, apapun dipakai caranya. Justru mereka yang datang misalnya ke pastor, ya kan, kepada orang-orang ya Katolik untuk didoakan lebih banyak ketimbang orang Katolik sendiri. Kalau kita pergi ke Ambarawa misalnya, ada semacam Gua Maria tuh. Itu mereka paling banyak ke sana. Ya bahkan ada ya dia berdoa di dalam gereja untuk cari jodoh. Ini terjadi orang beragama lain malah, ya kan? Jadi jangan heran misalnya kita pergi ke Medan, Maria Anai Palenkani, di situ kita lihat ada anak muda yang beragama lain tuh pacaran di tempat duduk gereja. Memang dibuka. Tapi untuk tempat sucinya, waktu saya pergi ke sana 2013-2014 ya. Jadi saya ke sana, saya lihat, oh hebat, gerejanya dibuka. Jadi anak-anak itu, ya dia pacaran di depan situ, tapi dia tidak melakukan apa-apa, sudah dibilang. Gereja itu dipakai untuk semua orang. Nah, tapi batas sucinya udah ditentukan. Kalau di Pontianak ini belum ada saya lihatnya. Belum ada. Karena gerejanya ditutup. Ya takut, ya maklum lah. Takut hilang barang-barang di gereja kan mahal-mahal. Tapi kalau di Maria Anai Palenkani itu bisa. Luar biasa di situ. Nah, jadi ini sebenarnya sindiran bagi kita. Ya. Jadi aneh. Dalam permohonan mereka, para awak kapal menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Dan menjelaskan ketakutan mereka akan dosa. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang dan ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Nah, sekali lagi, sementara sang nabi melarikan diri untuk menghindari kehendak Tuhan atas dirinya, para awak kapal malah mencari kehendaknya dan keselamatan darinya. Saya ingat tanggal berapa waktu itu yang tsunami Aceh itu ya. Waktu itu pas habis Natal kan, kalau tidak salah, 26 Desember tuh ya. Nah, di RCTI itu saya dengar tuh, ya, seorang yang beragama lain menyebut, ya kan, ya, Tuhan Yesus katanya kan. Nah, ya kan, Allah orang Kristen, ya, tolonglah katanya kan. Habis itu udah tidak ada lagi videonya tuh. Itu ada tuh. Waktu itu ya RCTI ya tayangkan apa adanya. Lama-lama lalu diprotes kan. Jadi kalau orang dalam keadaan genting semuanya disebut. Mengapa begitu? Ya itu tadi. Karena orang mau selamat. Ya, siapa yang bisa menyelamatkan? Sang Pencipta. Namanya macam-macam, ya kan? Kalau orang Kristen pasti kenal Tuhan Yesus, kan begitu. Kemudian badai reda ayat 15-17. Nah, setelah menyerukan permohonan kepada Tuhan, para awak kapal melaksanakan permintaan Yunus untuk membuangnya ke laut, ayat 15. Dan di laut Yunus ditelan ikan besar, ayat 17.
Setelah Yunus dibuang, laut menjadi reda, nampaknya supaya kapal aman dan laut tenang. Tidak cukup barang-barang muatan yang dibuang, tetapi sumber dosa yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sumber dosa. Ya kan? Mungkin barang curian nih, kata orang di kapal nih, buang-buang barangnya, dibuang. Ya kan? Mungkin ada yang nyuri barang nih, bawa suwe di sini, ya kan? Mungkin ini barang entah siapa nih. Tapi tidak reda-reda juga. Rupanya sumber dosanya Yunus. Nah, sumber dosanya sama juga dalam diri kita. Kalau kita masih dendam, iri hati, dengki, lalu sumber dosa yang tidak kita buang, sampai kapanpun kita tidak akan tenang. Yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Peranan para awak kapal aktif, yaitu berdoa dan membuang. Sementara peranan Yunus pasif dengan penuh kesadaran membiarkan diri dibuang. Laut berhenti mengamuk adalah jawaban Tuhan. Sampai di sini muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang menjadi alat Allah? Yunus seorang nabi Allah atau para awak kapal yang baru saja mengenal Tuhan? Nah, jadi awak kapal itu baru mengenal Tuhan. Setelah laut tenang, reaksi para awak kapal adalah sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat 16, menghadapi bahaya angin ribut, dikatakan bahwa mereka hanya takut. Ayat 5, akan tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, mereka sangat takut. Ayat 10 dan ayat 16. Tuhan lebih membuat takut ketimbang bahaya yang mengancam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan heran kalau orang dia melihat Tuhan Yesus, atau misalnya dia mendapat mujizat, lalu dia lebih taat daripada orang Katolik yang dibaptis dari bayi. Ya kan? Karena apa? Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Maka mereka bisa bersaksi. Di hadapan yang ilahi, rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik untuk diperhatikan. Dari berteriak kepada Allah mereka, ayat 5a, dan membuang undi, ayat 7, lalu berseru kepada Tuhan, ayat 14. Mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar kepadanya, ayat 16. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para awak kapal mengenal Tuhan karena pengakuan Yunus. Atau pengakuan Yunus akan Tuhan membuat awak kapal mengenalnya, ayat 9. Para awak kapal mengenal Allah dan bertobat karena pengakuan sang nabi yang kenyataannya sedang menjauhi Allah. Jadi dimanapun kita misalnya sebagai orang Katolik, kita tetap akan dikenal sebagai pengikut Kristus. Tuhanmu Yesus Kristus kan katanya. Apalagi kalau kita sering ditanya, Tuhanmu 3 kan? Kita jawab, enggak jawab, ya kan? Padahal jelas di situ pengakuan iman itu ada 3 diri ilahi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus.